enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa lah. Saya tak ngelacak dhisik. Iki maksudnya iki aku Iki nyapu to, Mas? ngucel-ngucel iwak nyeleksi. Kirane iwak sing rong generasi. Kok sithik men Mas lek nyeleksi, Mas? Sik treyo demenanku saiki liyane tak dol sian. Ya. Suwidik ya. Piro iku, Pak? Ya, 10 agak genep. untuk bahan pengamatan ini nggak usah banyak-banyak. Kita itu harus mengutamakan customer. Ini cuman bahan review ya, Mas ya. Cuman Ya, bahan buat review, teliti. buat kita ngamati peranakan ikan. Jadi kita itu nggak kok kita keeping, kita buat yang lebih-lebih, enggak. Ada maksudnya itu cuma pengamatan aja. Mosok wong ngomong tuku iwake dhewe gak ngamati. Terus kalau udah diamati kayak gini, ini cuman mau sekedar review aja, Mas. Biasanya kalau udah ada ikan kayak gini, udah produksi kayak gini, itu kan biasanya ada orang yang ikut, istilahnya ngikut-ngikutan kayak gitu. Nah, Benar. kalau udah booming, biasanya kan harga ikan turun. Ini bahan reviewnya itu cuman buat keeping aja atau buat apa review kedepannya itu mau bikin jenis apa lagi, apa kayak gitu, atau cuman buat sekedar memang diamati. Oh, ini peranakan induk ini kayak gini, ini peranakan induk ini jenisnya kayak gini, atau cuman kayak gitu aja. Ya kalau pengamatan yang utama kalau seorangnya apa kayak aku ini Mbak, campur Jawa gak apa-apa. Nanti lek lu jelasnya campur Jawa. Lek petani itu cuma yang dipikirkan itu generasi penerus sama kekuatan ikan. Maksudnya generasi penerus dari induknya itu, atau generasi penerus mau bikin variasi yang apa lagi ya? Ya dari kita silang hasilnya seperti ini, kita akan perbaiki lagi apa yang ada di kekurangan. Kalau kita merasa ini cukup ya nggak boleh kalau seorang petani, karena ada beberapa pemikiran kita bikin produk setelah selesai cukup bagus, cukup menarik, sudah pindah. Kita tetap ada upgrade stok buat regenerasi ikan induk khususnya. Kalau apa sih namanya, pernah nggak sih Mas kalau sampean istilahnya mau coba-coba istilahnya, kalau yang jenis ini udah banyak orang yang punya istilahnya kayak gitu, Ya, terus bisa. habis itu apa sih namanya, karena pengen variasi yang lain, sampean silangin pakai apa lagi gitu, misalnya jantannya apa, betinanya apa, kayak gitu-gitu, pernah nggak sih Mas ngalamin gagal istilahnya apa sih namanya, satu indukan itu bertelur terus hasilnya gagal sama sekali, nggak ada istilahnya yang nyantol gitu, nggak ada nggak sih Mas? Ya kalau sampai gagal sama sekali sih jarang, hampir nggak pernah, karena orang mijah itu harus dipikirkan, soalnya bersangkutan dengan hasil ya. Nah, masalah apa sih namanya harus dipikirkan itu tadi, kriteria apa sih ya apa yang mesti dipikirkan untuk cari generasi yang bagus sih Mas? Itu postur bodi ikan itu harus yang utama. Kalau induk ya harus bodinya yahud, kalau pejantan harus kiwa jelas dan keturunan yang jelas, nggak boleh ditawar-tawar, nggak boleh asal dapat ikan langsung cantik bagus atau ganteng bagus bijak, enggak, kita harus cari urutan dulu hasilnya, Maksudnya urutan keturunannya, asal usul bobot bibit bebeknya harus dipikirkan. nih misal nih Mas, kalau orang Indonesia kan istilahnya jarumnya kan ke Jepang. Nah, ini misal nih Mas, ada ikan Jepang,
dari segi kualitas bagus istilahnya Ya. kayak gitu. Ya, Cuman dari segi postur tubuhnya itu dia jelek, istilahnya kuntet gitu. Itu bisa nggak sih Mas buat indukan? kalau Jepang bisa, kalau indukan Jepang. Kalau Nah, indukan itu nanti anakannya bisa bener posturnya apa ngikutin induknya yang kuntet itu tadi? induk kuntet itu di Tosai atau di Nisai atau di Sansai itu memang kalau dapatnya, kalau itu yang dibahas dapatnya dari Jepang ya. Ya. Kalau bukan dapatnya dari sini loh. Kalau di sini ikannya kuntet jelas akan sulit dicari kualitasnya yang terbaik. Kalau Jepang ikan di Nisei atau di Sansai-nya itu dapat dipakai karena di sana memang ada musim untuk ikan berhenti untuk bertumbuh. Bukan, maksud saya gini loh Mas, misalnya indukannya itu dari impor Jepang gitu. Cuman dari segi postur tubuhnya itu dia kecil, bukan karena apa sih namanya, bukan karena kecil karena usianya, tapi dia usia udah banyak tapi dia kecil, kuntet lah istilahnya. Nah itu nanti kalau umpamanya diternak di Indonesia, apa bisa benerin postur tubuhnya gitu, maksudnya anaknya itu bisa jadi jumbo atau sama ngikutin kuntet ibunya itu tadi loh. Asal usul nganu Mbak, asal usul, makanya itu yang jelas bobot bibitnya. Memang kalau ikan kuntet itu akan tetap bertumbuh kalau asal usulnya memang dari bobot bibit yang bagus, bukan dari apa, karena keadaannya aja ikannya itu kita lihat apa kecil tapi berumur, nggak bisa besar, enggak. Bukan belum tentu ikan besar juga hasilnya tinggal kita persilangan. Kalau genetika kita nggak tahu persilangan, otomatis ikan itu akan induk besar jumbo juga bisa kuntet, bisa Berarti intinya bisa besar ya Mas, asalkan bobot bibitnya dari asal usulnya ikan itu tadi, dari mbahnya. mbahnya, ponakannya, pamannya, bibiknya, kayak gitu. Dilihat-lihat aja siapa yang breeding itu. Oke. Apalagi sebelum kita sarapan dibahas dulu ini masalah ikan. Nanti kalau kita udah ulas-ulas panjang. Berarti intinya kalau milih indukan khususnya yang dari impor itu nggak perlu postur tubuh yang bagus, cuman butuh kualitas kualitas Jangan, tetap prioritas kan di body, prioritas ikan yang terbaik. Berarti kalau umpamanya ada kualitas indukannya itu istilahnya walaupun istilahnya polanya bagus, shiningnya bagus, macam-macamnya bagus lah, tapi kalau indukannya kuntet itu tadi nggak boleh ya? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Kita itu harus boleh ada pengecualian, boleh. Kita itu harus tahu dari mana bibit bobotnya itu ikan. Nggak boleh asal tebak ikan ini kuntet dijas ikan itu nggak bisa punya anak kan bagus, nggak boleh, nggak bisa. Bobot bibit yang utama, bukan yang lain-lain lagi. Balik lagi ke ikan ini Mas, ini jenisnya apa sih Mas? Sama enggak? Maksudnya sama. apa sih namanya, walaupun sama-sama Kiko istilahnya, Iya. dia kategorinya sama enggak sih? Karena hasil silangan kita itu akhirnya ada beberapa variatif. Ini yang saya ambil cuma 2 variatif, biasanya ada 3 variatif ikan. Ini dari induk yang sama ya Mas? Dari yang besar ini sama yang kecil ini? Ini kakaknya, ini adiknya, Ya, induknya sama. sama, jantannya sama, induknya sama. Dan ada 2 variatif yang saya ambil. Enggak saya ambil 4 variatif loh ya. Ini sampean cuman neliti satu induk ini aja apa punya indukan lain sih Mas? Ya ada banyak lagi, cuma ini hasil dari regenerasi saya yang ke generasi keempat. Masih generasi keempat dari Kiko Furio. Nah, kalau yang ini nih yang abu-abu gelap ini warnanya kan nggak gitu kelihatan, yang warna ketutupan hitam. Oh. Nih sama yang ini kayak gini metalik ini. Nah, kayak gini. Ini hasil akhirnya bedanya apa Mas? Kalau yang ini akan nampak
sirojinya seperti terkelupas semuanya nantinya. Kalau ikan ini bermetalik seperti ini. Berarti cuman apa? Ini warnanya tetap oranye gini, Mas? Enggak, pasti jadi merah ini nanti. Semua jadi merah ya? Jadi merah. Sama-sama merah, cuman sama merah, cuma yang ini bermetalik abu-abu seperti ini. tetap. Kalau yang ini akan seperti kayak swadroid. Soalnya ini akan metaliknya akan berubah jadi seperti ini, yang di bawah ini. Seperti di perut ini. Katanya kalau yang proses swadroid itu lama apa iya, Mas? Lama juga rentan untuk masalah menjaga kiwa. Kiwa itu apa? Kiwa itu pola pattern pembatas patternnya. Berapa lama sih, Mas, biasanya, Mas? Nggak Kalau bisa- yang kayak nggak bisa swadroid itu? ditentukan, soalnya ikan kawari ternyata nggak bisa diambil kita di pagi peng itu pakai growth yang sangat apa, kita pakan growth yang paling cepat lah, proteinnya tinggi, nggak bisa. Ternyata semua ikan itu di setiap kandungan mineral atau pH-nya juga itu nggak terkontrol apa stabil, akan membedakan. Pakan itu ternyata benar jadi jaminan untuk di ikan, tapi ternyata akan mengganggu jika mineral yang terkandung di kolam itu nggak sesuai untuk pakan itu. Gitu ya, Mas ya. Berarti apa sih namanya, tempat pakan terus sama apa sih namanya pertumbuhannya itu nggak sama ya antaranya tempat satu sama tempat yang lain Nggak kalau akan untuk sama, jenis Kiko. soalnya itu keistimewaan dari Allah. Setiap lokasi punya keistimewaan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Ya, berarti Kiko beda dengan ikan lain ya. Misalnya kalau jenis kayak kohaku, kayak ikan-ikan lain itu kan kalau umpamanya di sini pakai pakan ini bagus, di sana pakai pakan ini juga bagus kayak gitu. Itu berarti kalau jenis Kiko nggak sama berarti. Nggak sama. Kita juga pernah pakai ikan itu diporsir, di grow sama pakai kita white shining apa white gem, ternyata nggak pernah bisa deh. Kalau ngomongin kawari itu apalagi bukan hikari utama, hikari platinum bukan hikarinya hikari mulyo, bukan. Ikan kawari itu dari hikarinya neso ogon itu punya gelap, jadi nggak bisa di shining, dihajar shining keterlaluan, nggak bisa. Nah, ini ngomongin masalah hikari, Mas. Kalau hikarinya Kiko ini sama nggak sih sama hikarinya kalau ikan sise di Mukasi misal? Kalau Mukasi itu kan hikarinya kayak gini gelap. Sama. Kalau sama, pokoknya ikan itu dasarnya kalau bermutasi pasti dia itu punya penampakan dari kulitnya itu gelap, ada keabu-abuan. Kalau platinum udah beda lagi, itu masuknya hikari mulyo. Oh, berarti kalau ini sama hikari Mukasi sama, cuman terus sama hikarinya Kojaku Beda, udah beda. berarti kalau hikarinya Kojaku apa sise itu nggak sama ya sama ini? Enggak sama. Makanya aja kelasnya sudah beda. Kelasnya di kelas untuk show beda. Cuma akan ketemu. Ya, udah itu aja dulu, Mas, buat sementara masih belum ada pertanyaan lagi nih. Ya. Jangan panjang-panjang, aku juga kopi udah mau habis, mau sarapan juga. Udah matang nggak, Bu? Oke. Ya wis lah, Mas. Makasih ya, Mas, buat waktunya. Sama-sama. Nanti dilanjut lagi ya. Ya.